selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi pada hari ini dalam pembelajaran kita pada tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, dengan subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Dengan muatan pelajaran IPA dan kompetensi dasar kita pada 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kompetensi 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi anak-anak, materi kita hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah generatif, yang kedua adalah vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau melalui proses pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Oke, next. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sebelum kita membahas lebih lanjut, marilah anak-anak kita lihat bersama bagian-bagian dari bunga. Anak-anak bisa perhatikan di gambar, dari tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga, tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Nah, di sampingnya anak-anak bisa membaca fungsi dari masing-masing bagian bunga. Di sini, yang paling berperan aktif dalam proses perkembangbiakan tumbuhan adalah benang sari dan kepala putik. Benang sari itu sendiri, anak-anak, merupakan alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Coba anak-anak perhatikan kepala sari dan putik. Putik itu sendiri ukurannya lebih pendek dibandingkan dengan benang sari. Tangkai putik ada di tengah-tengah bunga. Anak-anak bisa perhatikan sebelah atas merupakan putiknya, sedangkan benang sarinya dan kepala sarinya. Anak-anak harus bisa membedakan mana yang termasuk benang sari, mana yang termasuk putik. Oke anak-anak, berikut adalah contoh tumbuhan yang melakukan perkembangan biakan secara generatif. Yang pertama adalah bunga teratai, bunga anggrek, tanaman jagung, bunga lili, dan bunga matahari. Ini adalah beberapa contoh yang Ibu tampilkan. Sedangkan pada evaluasi nanti, anak-anak bisa mencari contoh-contoh lain, contoh-contoh yang anak-anak ambil dari internet ataupun buku sumber yang lainnya, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Sekarang kita membahas tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tadi pada awal Ibu sudah menjelaskan bahwa vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami di sini anak-anak bisa membacanya vegetatif alami spora, tunas, umbi, rizoma, stolon, atau geragi. Nah, anak-anak bisa membaca bagaimana atau tumbuhan apa saja yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami. Di sini Ibu ambil contoh pada poin ketiga, yaitu umbi. Umbi ini ada 3 macam, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Anak-anak bisa mencari contoh tumbuhan-tumbuhan lainnya yang mana masuk ke dalam umbi batang, yang mana masuk ke dalam umbi akar, dan tumbuhan mana yang masuk ke dalam umbi lapis.
itu nanti bisa dijawab pada bagian evaluasi. Nah, anak-anak, selain berkembang biak secara alami, perkembangbiakan secara vegetatif bisa dilakukan dengan cara buatan. Kenapa dikatakan sebagai vegetatif buatan? Artinya dibuat oleh tangan manusia, bantuan dari yang bukan alami. Yang pertama adalah step, yang kedua cangkok, yang ketiga sambung, yang keempat tempel, yang ketiga runduk. Di sini Ibu hanya ingin membahas tentang bagaimana cara kita mencangkok. Apakah di rumah anak-anak ada tumbuhan yang ditanam dengan cara mencangkok? Nah, cara mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan melukai bagian batang tumbuhan. Lalu dibungkus dengan tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan-bahan lainnya seperti sabut kelapa. Nah, pada bagian itu akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian itu bisa dipotong dan ditanam kembali. Contoh tumbuhan-tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang mempunyai kambium. Contohnya adalah tumbuhan mangga, jambu. Nah, anak-anak, kira-kira pisang bisa dicangkok atau tidak? Yups, betul. Pisang tidak dapat dicangkok karena tumbuhan pisang tidak mempunyai kambium. Betul sekali anak-anak sekalian. Oke anak-anak, sekian penjelasan Ibu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara vegetatif. Ibu harap anak-anak bisa memahaminya, bisa mengikutinya dengan baik. Jika ada pertanyaan atau bagian mana yang kurang jelas, anak-anak bisa bertanya melalui grup WhatsApp kelas. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar, semangat menyelesaikan evaluasinya. Terima kasih. Nah anak-anak, ini adalah soal-soal yang harus diselesaikan. Pada poin pengetahuan ada 2 nomor, dikerjakan di dalam buku evaluasi, sedangkan untuk poin keterampilan dikerjakan di kertas HVS ataupun folio bergaris. Terima kasih.